Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur hingga sebelum tidur lagi, orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam di platform ini. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Meski begitu, tidak semua tentang media sosial bersifat positif. Ada beberapa kenyataan pahit dan cenderung gelap yang perlu kamu pahami agar dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Kali ini, 5 negatif hingga sisi gelap media sosial yang wajib kamu ketahui. Let's begin. Yang pertama, media sosial bisa menjadi sumber stres dan depresi. Tidak bisa dipungkiri, media sosial seringkali menjadi tempat di mana kamu membandingkan diri dengan orang lain. Foto-foto liburan mewah, pencapaian pribadi, hingga penampilan fisik yang sempurna seringkali membuat kamu merasa tidak puas dengan dirimu sendiri. Studi menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan mereka mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Paparan terus-menerus terhadap kehidupan sempurna orang lain bisa membuat kamu merasa kurang. Penting untuk diingat bahwa apa yang kamu lihat di media sosial seringkali hanyalah potret terbaik dari kehidupan seseorang dan bukan gambaran yang sepenuhnya akurat. Dengan menyadari hal ini, kamu dapat mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental kamu. Yang kedua, privasi bisa terancam. Kamu berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Salah satu risiko terbesar dari penggunaan media sosial adalah ancaman terhadap privasi kamu. Informasi pribadi yang kamu bagikan secara online dapat dengan mudah diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari identitas pribadi hingga lokasi saat ini, banyak data yang bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, seperti pencurian identitas atau bahkan penculikan. Kamu harus sangat berhati-hati dengan apa yang kamu bagikan di media sosial. Pastikan pengaturan privasi kamu diatur sedemikian rupa untuk membatasi siapa saja yang bisa melihat informasi pribadi kamu. Selain itu, hindari membagikan informasi sensitif yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, media sosial dapat dipakai pihak tak bertanggung jawab untuk menyebar hoax. Dalam era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Media sosial seringkali menjadi ladang subur bagi penyebaran berita bohong atau palsu atau hoax yang bisa menyesatkan dan memicu kepanikan. Menyadari fakta ini, penting bagi kamu untuk selalu memeriksa kebenaran dari informasi yang kamu terima sebelum membagikannya. Gunakan sumber berita yang terpercaya dan selalu cek fakta dari beberapa sumber sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Dengan demikian, kamu dapat membantu meminimalisir penyebaran hoax di dunia maya. Yang keempat, media sosial bisa mengganggu produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan bisa mengganggu produktivitas kamu. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas produktif lainnya seringkali habis hanya untuk scrolling feed media sosial. Akibatnya, kamu menjadi kurang fokus dan tugas-tugas penting jadi terbengkalai. Menetapkan batas waktu penggunaan media sosial setiap hari bisa menjadi solusi yang efektif. Gunakan fitur-fitur pengingat waktu yang ada di aplikasi media sosial atau gunakan aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu kamu mengelola waktu penggunaan media sosial. Dengan cara ini, kamu bisa tetap produktif dan tidak membiarkan media sosial menguasai waktu kamu. Dan yang kelima, media sosial dapat merusak hubungan sosial. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan kamu dengan orang lain, ironisnya, penggunaan yang berlebihan justru bisa merusak hubungan sosial kamu di dunia nyata. Interaksi tatap muka dan percakapan langsung seringkali tergantikan oleh chat atau komentar di media sosial yang bisa membuat hubungan kamu dengan orang terdekat menjadi kurang hangat. Nah, luangkan waktu untuk benar-benar hadir dalam interaksi sosial di dunia nyata. Matikan notifikasi media sosial saat sedang bersama keluarga atau teman dan fokuslah pada percakapan yang sedang berlangsung. Kamu akan mendapati bahwa hubungan sosial di dunia nyata jauh lebih memuaskan dan bermakna dibandingkan dengan interaksi di dunia maya. Jadi media sosial memang menawarkan banyak manfaat, tetapi juga membawa sejumlah resiko yang perlu kamu waspadai. Dengan menyadari dan mengelola resiko-resiko ini, kamu dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan sehat. Ingatlah, untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Tentukan batasan waktu, periksa kebenaran informasi, jaga privasi, dan jangan biarkan media sosial mengganggu hubungan sosial kamu di dunia nyata. Dengan cara ini, kamu dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan meminimalisir dampak negatifnya.
Semoga kamu bisa lebih memahami resiko media sosial dan cara menghadapinya, sehingga bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan aman. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!